Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari yang pada ini kita dapat berkumpul di acara diseminasi modul 1.4 budaya positif dari Bu Rini Seni Meda menjadi SPD. Beliau sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Pasirhul, Kecamatan Cekali, Kabupaten Bandung. Saya harapkan dengan diseminasi ini kita mendapatkan ilmu yang telah didapatkan dari Ibu Rini sebagai sekretariat angkatan 7, sehingga dapat disalurkan kepada kita sebagai teman sejawat di tempat beliau berada. Selanjutnya, supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar, mari kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, mungkin pembukaan saya sebagai moderator dicukupkan sekian. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Rini untuk segera mendiseminasikan dari apa-apa yang telah kita dapatkan dari modul 1 dan terutama di modul 1.4. Untuk waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menghadiri acara diseminasi modul 1.4. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah serta Ibu dan Bapak Guru juga tenaga kependidikan di SD Negeri Pasirhul ini yang telah berkenan menghadiri acara diseminasi modul 1.4 ini. Acara ini tiada lain bukan untuk menggurui ibu bapak semua ya, bukan berarti di sini saya lebih bisa, hanya mungkin salah satu kewajiban yang harus saya laksanakan dalam menempuh pendidikan guru penggerak ini. Semoga kehadiran ibu bapak semua di sini mendapat balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ibu bapak, untuk mengefektifkan waktu kita mulai ke materi. Nah, ibu bapak semuanya, pada modul 1.4 ini ada beberapa pokok bahasa. Yang pertama ada tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Lalu ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Lalu ada tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi ke-6 pokok bahasan ini yang insya Allah akan saya kupas ke depannya. Baik ibu bapak, kita mulai dengan materi tentang disiplin positif. Disiplin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan atau tata tertib dan sebagainya. Disiplin
merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Lalu kita lanjut ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Ian Bosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Misalkan seperti ini, Ibu Bapak. Saya datang ke sekolah sebelum waktu pembelajaran dimulai. Misalkan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, saya sudah hadir di sekolah. Alasan saya karena ingin dipuji oleh kepala sekolah. Nah, motivasi yang saya laksanakan seperti itu, kata Ian Bosen, adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi seperti itu kurang baik, karena seharusnya motivasi yang mendasari saya melakukan sesuatu harus berdasarkan motivasi dari dalam diri saya sendiri, bukan karena ingin mendapat pujian dari ibu kepala sekolah, bukan pula ingin untuk karena takut dimarahi, takut mendapat hukuman, bukan seperti itu. Tapi motivasi yang harus ada dalam diri saya harus karena ingin menghargai diri sendiri, meyakini bahwa datang ke sekolah dengan tepat waktu itu adalah sebagai kewajiban saya. Nah, begitu juga kepada siswa-siswa kita, ketika mereka harus datang ke sekolah tepat waktu, bukan karena mereka harus karena ingin mendapat pujian dari kita sebagai gurunya, bukan juga karena mereka takut diberi hukuman, tapi ketika mereka datang tepat waktu, mengerjakan tugas, mengerjakan PR, motivasinya harus motivasi yang ada dalam dirinya sendiri. Mereka datang tepat waktu ke sekolah karena mereka meyakini bahwa ini adalah kewajiban saya datang tepat waktu, bahwa mengerjakan PR ini adalah tugas saya, bahwa dalam belajar itu saya harus rajin karena itu memang yang saya butuhkan, seperti itu. Lalu ada pengertian hukuman. Hukuman ini berarti sesuatu hal yang menyakitkan yang harus dilakukan tanpa ada kesepakatan. Misalnya ada salah satu murid kita yang kesiangan. Sebelumnya kita tidak pernah melaksanakan kesepakatan dengan siswa tersebut. Jika terlambat maka harus begini. Tapi ketika dia datang terlambat, tiba-tiba kamu lari lapangan 10 keliling. Nah, itu adalah sebuah hukuman dan itu tidak efektif dalam mendisiplinkan siswa. Lalu beda lagi dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus dilakukan dan sudah disepakati. Misalkan ada murid kita yang tidak mengerjakan PR. Kita menanyakan alasannya terlebih dahulu dan sebelumnya kita telah bersepakat dengan siswa kita bahwa jika ada siswa yang tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya adalah ketika jam istirahat, misalkan dia harus mengerjakan tugas PR-nya tersebut. Nah, kesepakatan itu sudah disetujui oleh mereka, maka ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR, dia harus melakukan konsekuensinya, yaitu mengerjakan PR saat istirahat. Sedangkan
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini nanti akan digambarkan lebih jelas pada slide berikutnya. Lalu di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan tidak menggunakan kalimat negatif. Ada contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, di sini keyakinan kelas di sini tidak ada yang menggunakan kalimat negatif. Kalimat negatif itu misalkan jangan bermain saat belajar, jangan mengobrol saat belajar, jangan menghina teman. Jangan menghina teman karena di sini ada kalimat negatif, maka tidak boleh dalam keyakinan kelas. Kata-katanya harus misalkan setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Lalu ada juga contoh keyakinan kelas 5. Ada selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Nah, pada pertemuan di awal semester saya telah membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswi kelas 6. Nanti kita saksikan proses dalam pembentukan keyakinan kelas. Pada materi modul 1.4 mengenai budaya positif, ada materi tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi, pada dasarnya manusia ini memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan 5, kebutuhan akan kesenangan. Contoh kebutuhan bertahan hidup, misalkan manusia pada dasarnya membutuhkan makan, ya, membutuhkan tempat berlindung seperti rumah. Itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, di sekolah mungkin kita sebagai guru, karena siswa-siswa kita juga adalah manusia, setidaknya ada 4 kebutuhan yang bisa kita penuhi untuk mereka, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Apalagi anak didik yang masih kecil biasanya membutuhkan rasa kasih sayang dan cinta kita harus betul-betul diperlihatkan, ya. Kadang-kala ada anak yang ketika rambutnya misalkan gaya rambutnya baru tapi tidak dikomentari, meni gelis, saya mama tambah gelis. Kadang-kala seorang anak itu ibu melihat-lihat abi, ya. Itu adalah salah satu contoh bahwa mereka membutuhkan kasih sayang. Lalu kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Ketika seorang anak berprestasi lalu kita tidak memberikan pengakuan akan prestasinya, maka si anak itu akan mempertanyakan si ibu menghargai karena prestasi abi. Maka seorang guru ketika siswa-siswinya berprestasi harus menunjukkan, memberikan kebutuhan siswa tersebut akan penguasaan. Sepertinya misalkan ada murid kelas 6 yang menjadi atlet renang. Nah, dia itu membutuhkan pengakuan, wah adiknya hebat ya renangnya sampai bisa juara, misalkan seperti itu. Lalu kebutuhan akan kebebasan. Misalkan ketika materi pembelajaran, ketika si anak hanya diberikan materi secara teori, secara ceramah, maka si
SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawaban Dinda seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan juga seru jadinya. Nah, pada kasus Dinda ini berarti kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh Dinda? Ya betul, kebutuhan kesenangan ya, karena Dinda itu senangnya ketika mengerjakan tugas ingin bersenandung, kan tidak seru katanya lamun di kelas cici ngerepet. Lalu selanjutnya ketika ditanya lagi, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah ini Dinda membutuhkan kebutuhan apa? Ya betul, cinta dan kasih sayang. Jadi Dinda ini ingin diperhatikan. Lalu kata Dinda, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah ini kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sama Dinda? Penguasaan. Jadi seharusnya ketika ada hasil anak yang mungkin dia kurang, jangan diperlihatkan. Sekarang kita nyanyikan terlebih dahulu ya Ibu Bapak. Karena kalau hanya mendengarkan takutnya bosan ya. Jadi harus merasa senang. Di sini lagunya lagu Naik Delman. Masih ingat Ibu lagunya lagu Naik Delman? Ya, ya coba adu aja. Yuk 1, 2, 3. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1 kebutuhan untuk dapat bertahan hidup. Butuh cinta, kasih sayang dan penguasaan. 4 butuh kebebasan, 5 kesenangan. Hey, siap, 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 siap. Ya siap, 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 semoga terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1 kebutuhan untuk dapat bertahan hidup. Butuh cinta, kasih sayang dan penguasaan. 4 butuh kebebasan, 5 kesenangan. Hey, ya siap, 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 siap. Ya siap, 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 semoga terpenuhi. Pada modul selanjutnya, materinya yaitu mengenai 5 posisi kontrol. Jadi, dalam mendisiplinkan siswa, guru biasanya memerankan 5 posisi kontrol seperti ini. Ada yang berperan sebagai posisi penghukum. Biasanya guru yang berperan sebagai posisi penghukum, dia menghadik, menunjuk-nunjuk, membentak, dan hukumannya itu tidak selalu berbentuk fisik, tapi ada juga berbentuk verbal. Jadi meskipun tidak melakukan misalkan pemukulan atau ya kekerasan fisik lainnya, kekerasan ketika guru melakukan kekerasan verbal pun dia berarti sedang berada di posisi penghukum. Lalu ada juga guru yang memposisikan dirinya sebagai
membuat rasa bersalah. Biasanya suara gurunya cenderung lembut tapi menyalahkan murid dan seolah guru yang menderita. Misalkan ketika ada siswa yang kesiangan, kenapa kamu kesiangan? Kamu kan kasihan ya sama ibu, nanti ibu loh yang ditegur sama ibu kepala. Nah, ketika guru seperti itu, berarti dia sedang berada di posisi membuat merasa bersalah. Lalu ada yang memposisikan sebagai teman. Suara guru ramah dan cenderung bersenda gurau. Misalkan ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR, si guru tersebut bertanya, misalkan, Ulfa kenapa tidak mengerjakan PR? Ini aku ibu kena dikerjakan PR nak bahasa Serian. Nah, itu contoh sebagai posisi sebagai teman, jadi tidak sebagai memposisikan dirinya sebagai posisi pemukul, membuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, guru tersebut cenderung bersenda gurau. Lalu posisi kontrol yang selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Jadi ketika guru melakukan posisi kontrol sebagai pemantau, dia tidak emosional tapi tidak juga bersenda gurau, melainkan mengarahkan pada peraturan dan konsekuensi. Misalkan jika tadi ada siswa yang tidak mengerjakan PR, maka guru harus mengarahkan, mengingatkan bahwa ketika siswa tidak mengerjakan PR ada konsekuensi yang harus ia terima. Yang kelima, sebagai manajer. Ketika guru menempatkan diri sebagai manajer, ketika ada siswa yang indisipliner, tidak melaksanakan kedisiplinan, maka suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu lama, membimbing murid dalam memecahkan masalah. Jadi posisi yang baik ketika ada siswa yang melakukan tindakan ketidakdisiplinan, yaitu sebaiknya guru berada di posisi pemantau dan manajer. Agar tidak jauh lagi, kita nyanyikan kembali materi 5 posisi kontrol ini ya Ibu Bapak. Lagu yang aku mau tamasya, yaitu ya. Ya hati lidahnya ya Ibu Bapak. Siap? Ada 9. 1, 2, 3. 5 posisi kontrol. 1 sebagai penghukum, pembuat susah Bu. 5 posisi kontrol. 1 sebagai penghukum, pembuat rasa salah tak usah dilakukan. Posisi sebagai teman, pemantau dan manajer, bijaklah dalam disiplinkan. Sekali lagi ya, ulangi lagi. 1, 2, 3. 5
maka sebaiknya guru menerapkan segitiga restitusi. Pada tindakan segitiga restitusi ini ada 3 tindakan yang harus dilakukan oleh seorang guru, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan lalu menanyakan keyakinan. Contoh kegiatan menstabilkan identitas adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Sedangkan tindakan yang mewujudkan validasi tindakan yang salah, misalkan guru berkata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan tindakan untuk menanyakan keyakinan, guru bisa bertanya dengan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi ketika guru melakukan tahapan pada segitiga restitusi ini, guru tidak hanya mengarahkan siswa harus begini, harus begitu, kamu harus begini, kamu harus begitu, tapi guru harus menanyakan, mencari jalan keluar seperti apa agar masalah yang dihadapi siswa tersebut dapat terpecahkan. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Sebentar ya, kita Nah, Ibu Bapak, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan terhadap salah satu murid saya. Kenapa tadi udah jangan kabur? Lupa, kenapa itu bisa lupa? Namun aku berminta maaf. Karena harusnya seperti itu ya. Setelah bermain itu adalah hal yang wajar ya. Dan berikutnya teman-teman yang lain pun pernah tidak mengerjakan PR. Tapi apakah itu mengetahui kalau tidak mengerjakan PR itu tidak melanggar kesepakatan kelas? Kalau sudah tahu, lalu apakah Siti akan bersedia memperbaikinya? Ya, untuk apa Siti akan memperbaiki kesalahan Siti? Lalu adakah firman yang bisa mengingatkan Siti agar Siti tidak lupa mengerjakan PR? Ada Bu, silakan saja. Mengucapkan itu begitu, semoga untuk kedepannya tidak terulang lagi ya. Yakin itu masih bisa, oke? Sekarang silakan Siti kembali beristirahat ya. Nah, jadi Ibu Bapak ya, ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR, jadi kita jangan, kamu tidak mengerjakan PR, bersihkan WC. Ya, itu mah posisi gurunya merupakan sebagai apa kalau seperti itu? Iya, betul, sebagai penghukum. Nah, harusnya kan tadi yang lebih baik ketika ada siswa yang melanggar disiplin harus sebagai posisi manajer atau sebagai pemantau ya. Jadi dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi yang pertama harus memvalidasi tindakan yang salah, bahwa ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR, bahwa tidak hanya dirinya sendiri saja yang tidak mengerjakan PR, sebelumnya pasti ada temannya yang lain yang tidak mengerjakan PR. Apa yang tidak mengerjakan PR? Ini bisa lupa. Namun aku berminta maaf. Nah, di sana seharusnya menstabilkan identitas dulu ya. Jadi menstabilkan identitas itu dengan tahap
pertamanya itu yaitu dengan memberitahu kepada Siti tersebut bahwa tidak hanya dia yang suka tidak mengerjakan PR atau yang pernah ada yang pernah mengerjakan PR. Lalu kalau sudah menstabilkan identitas, maka langkah selanjutnya harus memvalidasi tindakan yang salah. Jadi harus ditanya dulu ketika alasannya tidak mengerjakan PR itu apa alasannya? Mungkin karena lupa, karena apa? Ya, jadi jangan ketika ada siswa yang melanggar disiplin, guru langsung memberikan hukuman. Ya, cara seperti itu tidak efektif dalam mendisiplinkan siswa. Nah, lalu ibu bapak semuanya dalam menerapkan modul 1.4 mengenai budaya positif ini, saya mencoba menerapkannya di kelas 6 yang menjadi latar belakangnya yaitu bahwa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pembelajaran harus berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan keberpihakan pada murid tersebut, sekolah sudah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua warga sekolah, khususnya bagi murid. Salah satu usaha yang dapat dilakukan dalam merealisasikan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan adalah dengan penanaman budaya positif. Penanaman budaya positif dapat dilaksanakan mulai dari ruang lingkup terkecil yaitu kelas dengan cara membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat dan disepakati oleh guru dan siswa akan menjadi awal yang lebih baik dalam pelaksanaan dan pengupayaannya. Lalu tujuannya yaitu yang pertama menumbuhkan keberanian murid untuk mengemukakan pendapat dalam menciptakan keyakinan kelas yang diinginkan. 2. Mewujudkan budaya positif melalui keyakinan kelas yang disepakati. 3. Menumbuhkan budaya positif dalam diri setiap murid berdasarkan motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri atau dalam intrinsik, motivasi intrinsik. 4. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang kelima, menumbuhkan sikap tanggung jawab, komitmen, dan teguh pendirian. Di sini ketika awal semester saya menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Jadi ketika di awal semester saya di kelas 6 menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas, yaitu membentuk keyakinan kelas di kelas 6. Dan ini dokumentasi dari penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas yang dilaksanakan di kelas 6.
hadir ke sekolah ya? Tidak ada. Tidak ada yang sakit juga ya? Baiklah, sebelumnya silahkan seperti biasa KM pimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita telah memasuki pembelajaran semester 2. Sebelum memulai pembelajaran semester 2 ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Kelas impian kalian nanti di semester 2 nanti menginginkan kelas yang seperti apa? Aman, Nyaman, menyenangkan. Ya, ada lagi? Berarti kelas impiannya ingin kelas yang tadi apa? Aman. Lalu yang nyaman. Lalu menyenangkan. Kalian menginginkan kelas yang aman, nyaman, dan juga yang menyenangkan. Lalu untuk mewujudkan kelas impian kita semua ini yang aman, nyaman, menyenangkan, bagaimana cara mewujudkannya? Ada yang punya ide? Untuk mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan harus bagaimana diwujudkannya, dengan cara apa? tidak bertengkar dengan teman. Ya, setelah kata listener tidak bertengkar dengan teman. Ada lagi cara mewujudkannya? Tidak merusak perlengkapan kelas. Sepertinya kalian mempunyai banyak sekali ide-ide untuk mewujudkan kelas impian kalian. Untuk itu, di sini coba kalian tuliskan ide-ide kalian dalam mewujudkan kelas impian kita. Bagaimana caranya agar kelas impian kita terwujud yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Ibu bagikan ya ke kelasnya. Silakan kalian tuliskan ide-ide kalian untuk mewujudkan kelas impian tadi. Yang aman, yang nyaman, yang menyenangkan. Hasilnya bagaimana mewujudkannya? Baik anak-anak, sudah selesai menuliskan ide-idenya? Kalau sudah, dimulai dari kelompok sana. Coba dengarkan di papan tulis sebelah sini. Yuk, jadi ya, jangan lupa semuanya depan panas dulu. Maju kelompok sana, tadi kata sama Ani, dengarkan. Ayo maju kelompok jauh, Deki, berubah, ada yang berubahnya. Betul ya, jangan kelompok. Jangan sama Ina, bisa Eka. Yuk, Deki. Dengar semuanya, ide-ide kalian sudah terpasang di sini. Ibu baca satu persatu ya. Di sini ada menjaga kebersihan kelas, jangan menulis di bangku, tidak merusak perlengkapan kelas, jangan mencoret tembok, tidak membuli, saling menolong, tidak mengolok-olok nama orang tua, tidak ribut saat guru menjelaskan, jangan memainkan mainan di kelas, jangan mengobrol saat guru menerangkan, jangan terharu itu memukul-mukul meja ya. Lalu tidak berteriak dengan teman, jangan membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di kolong bangku, menjaga kebersihan kelas, saling menyayangi satu sama lain, tidak berkata kasar, berperilaku sopan, tidak menghina teman, dan tertib saat belajar. Nah, ini adalah ide-ide kalian dalam mewujudkan kelas impian ya. Tapi di sini sepertinya ada yang sama ya. Jadi kita diambil salah satunya ya, karena nanti kesepakatan kelas ini akan dipasang biar kalian selalu ingat ya. Dan kalau terlalu banyak, kalian akan susah menghafalnya. Jadi nanti lupa apa sih kesepakatan kelas agar kelas impian kita dapat terwujud.
wujud seperti ini. Tadi ada yang hampir sama. Nah ini, tidak membuang sampah di kolong bangku, jangan membuang sampah sembarangan. Ini hampir sama ya, sama saja intinya, yaitu harus menjaga kebersihan. Jadi jangan membuang sampahnya di ibu, sama ibu ambil dulu, karena sudah terwakilkan dengan menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas itu diantaranya dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membuang sampah di dalam kolong belajar. Membuang sampahnya harus ke tempat sampah. Jadi di sini menjaga kebersihan kelas. Sampai ibu dipindahkan. Lalu tadi ada juga yang hampir sama. Nah, tidak ribut saat guru menjelaskan. Jangan memainkan mainan di kelas. Jangan mengobrol saat guru menerangkan. Jangan tak tahu. Ini sudah terwakilkan dengan tertib saat belajar. Ya. Jadi, nah, tertib saat belajar mewakilkan tidak ribut saat guru menjelaskan. Jangan memainkan mainan saat belajar. Lalu jangan mengobrol saat guru menerangkan dan jangan tak tahu ya. Jangan mengumpul-umpul. Ya. Ini artinya sudah tertib saat belajar. Lalu tidak berkata kasar, tidak mengolok-ngolok nama orang tua, sudah diwakilkan dengan berperilaku sopan. Jadi kita harus berperilaku sopan dengan tidak berkata kasar, lalu tidak mengolok-ngolok nama orang tua. Lalu ada lagi, ini ada yang sama menjaga kebersihan kelas ya. Ini sudah berarti ibu ambil. Lalu ada sisanya, jangan menulis di bangku, tidak merusak perlengkapan kelas, jangan mencoret-coret tembok. Mungkin ini maksudnya karena kebersihan sudah, berarti ini menjaga apa? Fasilitas. Bisa menjaga fasilitas keamanan. Jadi ini adalah keyakinan kelas kita untuk mewujudkan kelas impian. Ada menjaga kebersihan kelas, menjaga keindahan kelas, menjaga fasilitas kelas, berperilaku sopan, saling menyayangi, tertib saat belajar, dan saling menolong. Sepakat semuanya? Sepakat. Kalau sepakat, ayo kita tanda tangani bersama. Ya, dimulai dari kelompok Lisna Pina, silakan di sini tanda tangani. Ayo ke depan sana. Ayo dimulai ini. Ini harus pastinya. Ayo, siap-siap kelompok nyanyi. Alwi, Siti, Lati, depan sana. Ayo kelompoknya, Demki, Galuh, Adi sama Nopal. Lalu yang kelompoknya tanya mereka. Baik anak-anak, alhamdulillah ya, keyakinan kelas 6 sudah terbentuk. Semoga dengan keyakinan kelas yang telah kita buat dan disepakati bersama, semoga kelas impian kita yang aman, nyaman, dan menyenangkan dapat tercapai. Sebagian terima kasih. Ibu bapak semuanya, alhamdulillahirobbilalamin, materi untuk modul 1.4 mengenai budaya positif ini telah selesai didiseminasikan. Semoga ada manfaat yang bisa ibu bapak ambil, dan terima kasih segala perhatian dan partisipasinya.
Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1 kebutuhan untuk dapat bertahan hidup. Butuh cinta, kasih sayang, dan penguasaan. 4 butuh kebebasan, 5 kesenangan. Hey, yap siap, 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 siap. Yap siap, 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 semoga terpenuhi. Lima posisi kontrol. 1 sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah tak usah dilakukan. Posisi sebagai teman, pemantau dan manajer. Bijaklah dalam mendisiplinkan. Siti, kenapa tadi tidak mengerjakan PR? Lupa Bu, Lupa, kenapa itu bisa lupa? kemarin aku bermain kelamaan. Pulang ke rumah hari sudah petang, lalu langsung nonton TV, malah ketiduran. Seperti itu ya. Baiklah, bermain itu adalah hal yang wajar ya. Dan tentunya teman-teman Siti yang lain pun pernah tidak mengerjakan PR.
Tapi, apakah Siti mengetahui kalau tidak mengerjakan PR itu sudah melanggar kesepakatan kelas? Tahu, Bu. Tahu. Kalau sudah tahu, lalu apakah Siti akan bersedia memperbaikinya? Bersedia, Bu. Setia. Dengan cara apakah Siti akan memperbaiki kesalahan Siti? Dengan menyediakan waktu sebelum bermain untuk mengerjakan PR terlebih dahulu. Lalu adakah di rumah nih yang bisa mengingatkan Siti agar Siti tidak lupa mengerjakan PR? Ada, Bu. Ada, siapa saja? Papa, Mama, dan sama Kakak. Sama kakak. Ya kalau begitu, semoga untuk kedepannya tidak terulang lagi ya. Ibu yakin Siti pasti bisa. Oke? Sekarang silakan Siti kembali beristirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Salasa, salah satu guru PJOK di SDN Pasir Ubud. Menurut saya, diseminasi yang dilakukan Bu Rini Isnaini Meida Nur Jamil sudah runtut, sangat bagus, mudah dipahami dan menyenangkan. Adanya materi yang disajikan dalam bentuk lagu membuat materi mudah diingat dan mengikutinya pun tidak mengantuk, sehingga suasana pun menjadi ceria dan semangat.